Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahda Tiftazani dari Prodi MPI atau Manajemen Pendidikan Islam semester 4 UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang penyusunan EDM. Baik, langsung saja berikut langkah-langkah dari penyusunan EDM. Yang pertama, kita membuka pada indikator kunci. Setelah kita membuka indikator kunci, di sini terdapat beberapa standar dari pendidikan nasional, dari standar isi hingga standar penilaian. Kemudian saya membuka pada bagian standar pembiayaan, di mana pada standar pembiayaan ini terdapat beberapa indikator yang dimulai dari nomor 7.1 hingga 7.3. Kemudian saya memilih pada indikator nomor 7.31 dan 7.32 tentang sekolah yang menjamin kesetaraan akses. Setelah kita menemukan tadi, kita kemudian membuka bagian template atau lembar kerja untuk bahan analisisnya. Kemudian setelah kita membuka template, kita mencari pada file yang bernama instrumen EDM. Nah, setelah kita membuka file tersebut, di sana terdapat beberapa lembar kerja dari beberapa standar pendidikan nasional tadi. Kemudian kita mencari pada bagian standar yang sudah kita pilih sebelumnya, yakni standar pembiayaan. Setelah kita menemukan template dari standar pembiayaan tersebut, kita copy. Jadi di sini saya mengcopy terlebih dahulu pada indikator nomor 7.31. Setelah kita copy, kita buka pada dokumen baru. Dan pada dokumen baru ini untuk sebelumnya kita atur dulu orientasinya dari potret menjadi landscape. Setelah kita atur, baru kita pastekan yang tadi sudah kita copy. Setelah itu kita mencari bukti-bukti fisik dan juga menentukan kekuatan hingga kelemahannya. Dan untuk menentukan hal tersebut, kita mencari pada bagian studi kasus yang sudah diberikan oleh dosen pengampu. Pada bagian studi kasus ini kita mencari bagian mana yang nantinya dapat kita jadikan bukti-bukti fisiknya. Untuk yang indikator nomor 7.31 tentang tingkatan sosial ekonomi terhadap kebutuhan peserta didik atau siswa yang berkebutuhan khusus, dalam studi kasus kita tidak menemukan untuk bahan yang kuat untuk dijadikan bukti fisiknya. Tapi kita menemukan pada kalimat semua peserta didik kami diperlakukan dengan baik atau hormat dan diharapkan untuk menunjukkan tanggung jawab dan dukungan bagi peserta didik. Nah, itu yang nantinya kita dapat buat untuk menjadi bukti-bukti fisiknya. Jadi bukti-bukti fisik pada indikator nomor 7.31 yakni semua peserta didik diperlakukan dengan hormat atau baik. Kemudian kita menentukan pada kekuatannya terlebih dahulu. Nah, di sini yang menjadi kekuatan pada indikator 7.31 tentang sekolah melayani siswa dari berbagai tingkatan sosial ekonomi termasuk siswa dengan kebutuhan khusus, yakni madrasah telah memperlakukan siswa atau peserta didik atau madrasah telah memperlakukan dengan hormat atau baik terhadap seluruh peserta didik atau seluruh siswa. Kemudian lanjut pada kelemahannya. Untuk bagian kelemahan ini kita mengacu pada indikator kunci yang terdapat pada file standar pembiayaan tadi. Jadi di sini terdapat 3 sub indikator yang
nantinya dapat dijadikan pada kelemahannya, karena pada studi kasus kita tidak menemukan bagian mana yang menjadi kekuatan dari indikator ini sudah tidak kita temukan. Jadi seluruh subindikator yang terdapat pada indikator kunci kita jadikan pada kelemahan. Di sini yang menjadi indikator yakni ada besaran iuran sekolah sesuai dengan pilihan orang tua, kemudian ada SPP bebas biaya, itu nanti kita jadikan kelemahan. Jadi kelemahan pada madrasah ini yakni madrasah belum madrasah belum memiliki iuran sekolah sesuai dengan pilihan dari wali murid atau orang tua siswa atau peserta didik. Kemudian yang perlu di garis bawahi yakni kalimat belum. Jadi pada kelemahan ini yang diprioritaskan adalah kata belum. Untuk selanjutnya, untuk menjadi kelemahan yang kedua yakni pada madrasah ini madrasah belum memiliki program yang membebaskan iuran pada peserta didik atau SPP, membebaskan SPP bagi orang tua peserta didik. Yang tingkat ekonominya rendah atau miskin. Nah, untuk selanjutnya kita pada tahapan pengembangan. Pada tahapan ini ada tahap 1, 2, 3, dan 4. Untuk menentukan tahapan ini, kita melihat berapa banyak kelemahan dan kekuatannya. Apabila kita lebih banyak pada kelemahan, kita memilih pada tahap 1 atau pada tahap 2. Dari kelemahan tadi, saya kira saya lebih memilih pada tahap yang pertama, yakni sekolah belum mampu melayani semua siswa dan berbagai tingkatan sosial ekonomi. Karena di sini pada kelemahan juga sudah dijelaskan bahwa madrasah belum memiliki program yang membebaskan SPP bagi orang tua siswa yang kurang mampu. Kemudian pada bagian rekomendasi, kita hanya mengcopy dari bagian kelemahan tadi, tapi untuk kata belum yang sebelumnya pada bagian kelemahan disebutkan madrasah belum memiliki iuran sekolah atau madrasah belum memiliki program yang membebaskan SPP, itu kita ganti menjadi madrasah perlu. Ya, jadi rekomendasi ini atau saran untuk kepada madrasahnya. Jadi madrasah perlu memiliki iuran sekolah. Untuk selanjutnya kita menganalisis pada bagian indikator nomor 7.32. Dan untuk langkah yang pertama yakni kita membuka template dan kita membuka instrumen IDM terlebih dahulu karena tadi sempat kita close filenya. Jadi kita buka lagi untuk mengcopy file tentang standar pembiayaan pada indikator nomor 7.32. Setelah kita copy filenya atau bagian yang kita analisis, kemudian kita copy terlebih dahulu. Setelah itu kita buka dokumen yang tadi, kita paste file yang sudah kita copy tadi, dan
Selanjutnya kita menentukan bukti fisik, kekuatan dan kelemahannya seperti yang indikator nomor 7.31. Jadi di sini tentang sekolah melakukan subsidi silang. Jadi kata kuncinya yakni subsidi silang. Di sini pada bagian studi kasus hanya terdapat satu yang menjadi bukti fisiknya, yakni pada madrasah ini atau sekolah ini terdapat sumber pembiayaan atau sumber keuangan madrasah yang berasal dari dana BOS dan dana BOSDA atau BOS daerah. Kemudian kita copy untuk kita jadikan sebagai bukti fisiknya. Ya, jadi bukti fisik dalam indikator 7.32 ini yakni dana BOS dan BOSDA, karena di studi kasus sudah dijelaskan bahwa sumber keuangan madrasah berasal dari dana BOS dan dana BOSDA yang nominalnya sesuai dari ketentuan pemerintah. Kemudian selanjutnya kita menentukan kekuatan pada instrumen EDM dalam indikator nomor 7.32. Jadi di sini kekuatannya yakni madrasah telah memiliki sumber keuangan yang berasal dari dana BOS dan dana BOSDA atau dana BOS daerah yang nominalnya berasal dari pemerintah. Kemudian dalam indikator kunci yang sebelumnya tadi ada dua subindikator yang kita jadikan kelemahan karena sebelumnya di studi kasus tidak dijelaskan yang mirip atau yang sesuai dengan studi kasus tadi, sesuai dengan indikatornya. Jadi pada kelemahan pada indikator ini yakni yang pertama, madrasah belum mengidentifikasi tingkatan ekonomi orang tua peserta didik atau orang tua siswa. Ya, yakni pada tingkatan menengah, pada tingkatan yang kaya atau yang tinggi, dan tingkatan yang kurang mampu atau miskin. Kemudian pada indikator yang kedua, yang indikator ini sekolah yang semua siswanya berasal dari keluarga yang berkemampuan tidak diperkenankan untuk mengikuti atau melakukan subsidi silang. Jadi pada kelemahannya kita tulis madrasah belum memaksimalkan kegiatan subsidi silang. Ya, madrasah belum memaksimalkan kegiatan subsidi silang terhadap siswa yang kurang mampu. Kemudian pada tahap pengembangan, yang kurang mampu di bidang ekonomi. Kemudian pada tahapan pengembangan ini ada 4 tahap, yakni tahap pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi dari kelemahan tadi, yakni yang lebih banyak dari kekuatannya, kita memilih pada tahap pertama, yakni sumbangan orang tua dan biaya kegiatan sekolah lainnya ditentukan sama untuk semua peserta didik dengan tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua. Dan yang terakhir yakni rekomendasi. Untuk bagian rekomendasi ini sama halnya pada bagian indikator yang pertama tadi, yakni pada kalimat belum kita ganti menjadi kata perlu. Jadi indikatornya sama dengan kekuatan, tetapi kalimatnya hanya diganti pada kata perlu yang sebelumnya yakni kata belum. Baik, terima kasih dan sekian dari saya pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.